Ya, kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa belajar kembali. Semoga ngaji kita, salat kita, tadarus kita, qiyamul lail kita ya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena mau bagaimanapun kita patut ya udah sepantasnya kita meminta kepada Allah agar amal kita itu senantiasa diterima olehnya ya. Wong kelasnya Nabi aja, Nabi Ibrahim itu ketika dia meninggikan pondasi Ka'bah, beliau meminta agar amalnya itu diterima ya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Jadi ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa memohon supaya amalnya diterima oleh Allah. Apalagi kelasnya kita ya, kelasnya Nabi Ibrahim aja kalau beramal minta supaya amalnya diterima, apalagi kita nggih. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Ibu bapak rahimakumullah, kali ini kita akan belajar tentang mizan ya. Mizan atau timbangan, yaumul mizan, hari penimbangan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mulai dari kematian seseorang, di mana orang mukmin itu ketika dicabut nyawanya, dicabut ruhnya oleh Allah, itu dengan cara yang pelan-pelan. Ya. Jadi kalau orang mukmin dicabut nyawanya oleh Allah, maka caranya itu pelan. Sebagaimana air yang ada di dalam teko ini keluar di tetes-tetes terakhir ya. Jadi ketika tetesan air ini sudah mau habis ya, maka air yang terakhir itu kan keluarnya pelan-pelan gitu ya. Nah, ketika keluar pelan-pelan itulah ya, itu perumpamaan bagi seorang mukmin ketika dicabut rohnya. Berbeda dengan orang yang kufur ya. Orang yang kufur kepada Allah, yang ingkar kepada Allah, dicabut rohnya itu dengan cara yang kasar. Jadi sampai Allah memberikan perumpamaan, ada seutas besi, kemudian besi itu ada durinya, kemudian ditaruh di kain wol, ya, setelah ditaruh di kain wol, dililitkan begini, kemudian ditarik. Ya. Gambarannya seperti itu. Tapi kalau itu saja belum mengena pada diri kita, mungkin kita harus coba ada besi yang tajam gitu, kemudian dipegang menggunakan kedua tangan kita, kemudian ditarik. Kita bayangin aja pedihnya kayak apa ya. Setelah manusia mati, kemudian memasuki alam yang namanya alam barzah atau alam kubur. Kita menyebutnya alam kubur ya, tapi yang sebenarnya adalah alam barzah. Tidak ada yang mengikuti kita di alam barzah ini kecuali satu ya, kecuali satu, yaitu amal kebaikan. Kalau keluarga ketika mengantar jenazah, dia akan balik lagi ya, pulang dia. Begitu juga dengan hartanya, lain dengan amalnya. Oleh karena itu, sehingga mumpung kita masih hidup, sudah sepantasnya kita harus mengumpulkan ya banyak-banyak amal sebagai bekal kita di akhirat. Jadi harta yang sebenarnya malah boleh dibilang bukan yang kita punya di dunia ini, tetapi adalah yang kita berikan kepada orang lain sebagai bentuk amal soleh atau amal kebaikan. Ya. Di alam kubur ada yang namanya fitnah kubur, ya, berupa pertanyaan-pertanyaan dari malaikat. Jadi malaikat akan bertanya, siapa Tuhanmu? Kemudian apa agamamu? Siapa nabimu? Ya. Malaikat akan bertanya itu. Kalau tidak lulus, ya, kalau tidak lulus dari pertanyaan itu, alamat.
dia akan merasakan yang namanya siksa kubur, di mana siksa itu diberikan sebelum ya orang itu merasakan siksanya neraka, sebelum merasakan pedihnya di padang mahsyar, sebelum merasakan orang itu melewati titian neraka jahanam, sebelum mereka mengalami kondisi di padang mahsyar di mana matahari setinggi 1 mil itu ya. Kalau dia tidak lulus, dia akan mendapatkan yang namanya azab kubur ya. Diperlihatkan neraka kepadanya setiap pagi dan petang. Berbeda sekali dengan orang yang beriman. Orang beriman itu Allah beri kekuasaan kepada dia untuk bisa menjawab ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa agamamu. Allah berikan kekuatan untuk bisa menjawab. Karena kemampuan orang bisa menjawab fitnah kubur berupa pertanyaan-pertanyaan dari malaikat itu bukan karena dia hafal ya. Bahkan orang-orang kafir kalau dia menghafal jawaban itu tentunya ya harusnya bisa. Tetapi kondisinya besok itu orang-orang kafir itu nggak bisa menjawab karena saking menakutkannya. Ya. Kemudian setelah melewati alam barzakh ya, maka semua orang akan mengalami yang namanya hari kiamat ya, atau hari kebangkitan. Hari kiamat ditandai dengan adanya 3 tiupan sangkakala ya. Tiupan yang pertama itu menggoncangkan seluruh isi dunia, dari mulai gempa bumi, kemudian airnya meluap, kemudian langit terbelah. Karena terbelahnya langit, kemudian pancaran sinar mataharinya sampai menembus atmosfer, sampai airnya itu panas, mendidih. Ya. Dengan kondisi gempa, gunung-gunung pada meletus. Ya. Gempa terjadi di sana-sini. Dan gempanya sangat unik. Kalau gempa itu, kalau terjadi gempa ya, kalau ketika gempa terjadi kemudian terbelah begini, maka yang atas itu akan runtuh ke bawah. Nah, kayak longsor lah ya. Tetapi besok yang terjadi adalah beban-beban bumi itu dikeluarkan ya. Sehingga isi bumi itu akan keluar ya. Kondisinya luar biasa. Jadi sangat-sangat mencekam. Bahkan orang yang mengalami yang namanya hari kiamat dikatakan oleh Nabi adalah seburuk-buruknya umat ya. Seburuk-buruknya umat adalah umat yang dia mengalami hari kiamat. Kemudian ditiupkannya tiupan sangkakala yang kedua. Ya, sangkakala yang kedua ini membuat orang itu pada mati. Ya. Orang-orang pada mati. Makhluk-makhluk Allah pada mati. Kecuali makhluk Allah yang Allah kehendaki dia tidak mati ketika tiupan sangkakala yang kedua. Kemudian tiupan sangkakala yang ketiga, di mana itu akan membangunkan manusia di padang mahsyar ya, itu bangun semuanya makhluk dari zamannya Nabi Adam sampai hari akhir, bangun semuanya ya. Semua manusia itu dibangunkan oleh Allah, ditempatkan pada suatu tempat yang namanya padang mahsyar ya. Padang mahsyar dengan kondisi bumi ya, bumi yang diratakan, ya halus rata semuanya. Kemudian langit itu diterangkan, matahari ditinggikan setinggi 1 mil. Ya. Kondisinya yang seperti itu membuat keringat pada manusia itu bercucuran sampai dikisahkan menenggelamkan sampai mata kaki. Jadi ada genangan keringat sampai mata kaki. Bahkan ada yang sampai lutut. Bahkan ada yang sampai pinggang. Bahkan ada yang sampai menenggelamkan manusia itu. Karena apa? Karena perbuatannya. Gitu ya. Saat padang mahsyar ini terjadi, ya, manusia dibangkitkan, maka dibangkitkannya manusia ini sesuai dengan amal perbuatannya ketika masih hidup. Ya. Orang-orang yang dulu ketika masih hidup dia sering mengumandangkan azan ya, Allah akan bangunkan dia di padang mahsyar dengan kondisi leher yang panjang
sampai semua orang itu tahu bahwa oh ini amal orang yang dulu pernah jadi muadzin. Semua orang sampai tahu bahwa dia dulu adalah seorang muadzin. Kemudian ada orang dibangunkan oleh Allah dengan kondisi darah yang bercucuran, keluar darahnya. Tetapi darah itu wangi. Sampai semua orang tahu bahwa ini adalah orang yang dulu ketika masih muda dia jihad fisabilillah. Ya. Jihad di sini ya tentunya yang tahu adalah Allah. Tidak semuanya yang ketika perang itu kemudian dia mati dianggap sebagai mati syahid. Yang tahu kesyahidan manusia adalah Allah. Kemudian ada yang dibangunkan oleh Allah di padang mahsyar dengan kondisi mulut yang wangi. Ya. Mulut wangi karena apa? Karena dia rajin berpuasa. Tidak hanya itu, bahkan Allah juga bangunkan hamba-hamba ini dengan kondisi yang tidak baik. Ya. Ada yang dibangunkan dengan kondisi wajah yang tanpa daging. Ada yang dibangunkan oleh Allah dengan kondisi tubuhnya kecil. Ya. Karena apa? Ketika badan kecil ini dulu ketika masih hidup dia sering berlaku sombong. Allah bangunkan makhluk ya dengan wajah tanpa daging karena dulu ketika di dunia dia sering meminta-minta dengan tanpa rasa malu. Ya, minta-minta di sini meminta-minta untuk kepentingan pribadi. Ya, dengan tanpa rasa malu. Kemudian ada yang dibangkitkan oleh Allah dan kondisi badan ini berat sebelah. Ya. Mengapa Allah bangkitkan dengan kondisi seperti itu? Karena dulu ketika masih hidup, dia sering pilih kasih. Jadi ada kecenderungan dengan salah satu dari kedua istrinya. Di saat kondisi manusia yang sangat genting sekali, ya, matahari ditinggikan setinggi 1 mil, kemudian diratakan tanahnya, dibangunkan semua manusia dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat. Ya, karena kondisinya sangat ekstrim waktu itu, ada kondisi yang sangat unik, ya, di mana ada golongan-golongan yang mendapatkan naungannya Allah, di mana saat itu tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Golongan-golongan itu jumlahnya dijelaskan oleh Nabi sebanyak 7 golongan. 7 golongan itu yaitu yang pertama adalah pemimpin yang adil. Ya. Hanya kalau panjenengan jadi pemimpin di rumah, maksudnya yang jadi suami, maksudnya yang jadi RT, ya silakan bersikaplah yang adil. Kalau hati nurani ini dianggap, hati nurani mengatakan, oh ini tidak adil sepertinya, maka cobalah. Misalkan sama anak ya. Kalau sama anak, kalau kakak uang sakunya lebih banyak, ya wajar. Jadi adil itu nggak mesti sama ya. Adil tidak mesti sama. Bahkan Nabi itu mengisyaratkan kepada kita bahwa setiap kamu itu adalah pemimpin. Minimal dia memimpin diri sendiri. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi setiap nafsi-nafsi ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian yang kedua ada pemuda yang menyibukkan diri beribadah kepada Allah. Seperti yang kita tahu bahwa anak-anak muda ini ya masih masa-masanya bersenang-senang gitu ya. Jadi kalau harus rajin ibadah kayaknya jarang. Ya mungkin ada kondisi dia rajin ibadah. Ya. Masih muda rajin ibadah. Ya pastinya ini ada hubungannya dengan keterlibatan orang tua mungkin ya. Karena ada dorongan ya kan. Kemudian dipondokkan, kemudian ada orang tua ketika dia ke masjid anaknya diajak ke masjid ya. Maksudnya ada dorongan-dorongan ya. Dan itu akan dihisab oleh Allah. Dengan cara besok di akhirat itu akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan di waktu itu kecuali naungannya Allah. Ya, akan masuk dalam golongan itu. Makanya buat panjenengan ya, teman-teman yang dengarkan ceramah ini, panjenengan yang masih muda kok dituntut sama orang tua misalkan untuk mondok, kemudian didorong untuk sholat berjamaah di masjid, belajarlah ikhlas. Siapa tahu itu menjadi manfaat
ya. Buat panjenengan besok di akhirat. Kalaupun terpaksa ya udahlah, mulai sekarang belajarlah ikhlas. Kemudian orang yang hatinya tertaut ya, terhubung kepada masjid. Jadi ketungkulnya kepada masjid ya. Makanya jangan salah kalau ada orang yang mengatakan bahwa ya hidup itu sebenarnya memang nunggu sholat, bukan kerja ya. Jadi bukan cari nafkah. Cari nafkah itu ya hanya selang-selingnya sholat. Ya misalkan dia penjual gitu, ketika waktu sholat dia ke masjid. Ya nanti jedanya apa? Jedanya kerja. Jadi sholat bukan sebagai istirahat, sholat makan, tapi memang hidup itu untuk beribadah. Ya, di otaknya dia hidup itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dan Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Makanya aktivitasnya dia isinya adalah beribadah. Kerja itu ya selingan dari ibadah. Ya. Kemudian yang keempat ialah seorang laki-laki yang bertemu karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Mungkin ini bisa dicontohkan dengan sering silaturahmi, ya, sering mengikuti kajian, gitu ya. Nanti ketemu orang-orang kenalan, gitu. Dalam rangka tholabul ilmi tentunya. Kemudian yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak bermaksiat dengan seorang wanita yang cantik lagi berkedudukan, kemudian dia mengucapkan sesungguhnya aku takut kepada Allah. Ini benar-benar perkara yang sangat sulit. Seperti yang kita tahu bahwa kalau laki-laki itu ya nggak bisa lihat sedikit aurat wanita. Nah, misalkan ada wanita cantik, kemudian dia menarik, dia punya kekuasaan, punya kedudukan, dan mau sama seorang laki-laki, maka akan sulit untuk menolak kemaksiatan yang seperti ini. Nah, bisa menolak maksiat ini, wah ini berarti luar biasa. Kemudian yang keenam adalah orang yang bersedekah menggunakan tangan kanannya, sehingga tangan kirinya itu tidak tahu. Ya. Jadi infaknya nggak dipamerkan, nggak ria. Ya. Jadi kalau bersedekah, ya udah sedekahnya karena Allah. Ya. Dan benar-benar tulus karena Allah, bukan yang misalkan ngomong sama panitia ini 10 juta. Tulis saja hamba Allah gitu ya, hamba Allah. Tapi ujung-ujungnya cerita sama temannya, wah pas disebutkan dari hamba Allah 10 juta rupiah, ngomong sama sebelahnya, itu yang hamba Allah itu saya. Wah itu jangan ya, jangan seperti itu. Itu halus, itu bisa menggugurkan pahala. Walaupun mohon maaf, bagi panitia itu urusan ikhlas atau tidak ikhlas, itu urusannya yang bersedekah. Tapi bagi panitia yang mengumpulkan infak itu, ya bagi panitia yang penting banyak. Ikhlas atau enggak ikhlas, itu urusannya yang bersedekah. Bagi panitia, ya yang penting banyak. Urusan ikhlas enggak ikhlas terserah gitu ya. Kemudian yang ketujuh, seorang yang tatkala berdiam diri, menyendiri, kemudian mengingat Allah, zikir kepada Allah, kemudian di saat-saat zikir itu dia meneteskan air mata. Ya, meneteskan air mata, mengingat Allah. Mungkin ya bisa diawali kalau ketika seorang hamba itu mengalami yang namanya ujian atau musibah. Ya. Kemudian dia mengingat Allah, karena mengingat Allah hingga meneteskan air mata. Ya. Berdoa memohon kepada Allah agar diberi solusi, agar musibahnya diangkat. Ya. Ketika itulah dia mungkin bisa menghayati. Ya. Setiap orang kalau belum ada triggernya kayaknya ya susah. Kita tahu-tahu nangis di hadapan Allah itu susah. Tapi kalau sudah ada triggernya, ya, karena ada musibah, karena ada ujian, ya, bisa itu menjadi jalan dia lebih mendekatkan diri kepada Allah. Karena saking kacaunya ketika di padang mahsyar ya, jadi orang-orang itu pada bingung. Ini mau sampai kapan di padang mahsyar ini? Kondisi bercucuran keringat, matahari setinggi 1 mil, orang pada kumpul semua, nggak berpakaian, tidak dikhitan, tidak beralas kaki, seperti dia baru lahir lah pokoknya. Ya. Tapi mau sampai kapan ini terjadi? Ya. Makanya mereka langsung nyari
mencari penolongnya dia. Sehingga umat-umat ini pada mencari nabi-nabinya. Dari Nabi Adam, dari Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad. Nah, di saat itulah Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi yang namanya syafaatul kubro. Ya. Jadi Nabi itu punya doa. Nah, doanya itu akan disampaikan ketika kondisinya sudah genting seperti itu. Nah, utamanya ketika berada di padang mahsyar. Karena Nabi sudah diminta untuk menghadap Allah agar ini diselesaikan, ya, di padang mahsyar ini disudahi gitu, maka Nabi menghadap Allah agar dimulainya persidangan. Tapi apakah dimulainya persidangan itu seolah-olah ini menjadi selesai gitu kan? Enggak. Ya. Jadi setelah Nabi menghadap Allah, ya, kemudian Nabi bersujud kepada Allah, kemudian Allah bersolawat kepada Nabi, Allah memuliakan Nabi kita, ya, dengan kemuliaan yang belum pernah diberikan oleh manusia, ya. Kemudian Allah silahkan Nabi untuk memberikan syafaat. Ya. Kemudian Nabi meminta supaya persidangan segera dimulai. Ya. Setelah itu Nabi menggiring umat-umatnya agar meminum telaganya Nabi. Jadi ada telaga yang siapapun minum di telaganya Nabi itu, maka dia nggak akan pernah merasakan yang namanya haus. Ya. Apalagi tadi, ketika matahari setinggi 1 mil, keringat bercucuran, kondisi sangat berhamburan, ya kan, digambarkan seperti belalang gitu kan. Kemudian nggak jelas larinya, kemudian dia nggak berpakaian, nggak beralas kaki, belum dikhitan, sangat kacau. Tapi di sisi lain ada yang mendapatkan naungannya Allah. Terlebih sudah mendapatkan naungannya Allah, terlebih bisa minum di telaganya Nabi, itu sangat luar biasa. Kemudian setelah umat ini bisa minum di telaganya Nabi, maka mulailah persidangannya. Mulailah persidangannya. Kisos, ya, yang ada hubungannya antara hak, ya, hubungan hak antar manusia, mulai disidang. Nggak cuma manusia, bahkan hewan sekalipun. Dulu yang ketika masih hidup ada hewan menanduk hewan yang lain, tumahwis wisungu, ya. Kemudian dia menanduk hewan yang lain, maka di akhirat akan dibalaskan kisos itu, ya. Dibalaskan kisos itu dengan cara tanduk hewan yang menanduk itu ketika di dunia dipindah hewan yang tidak punya tanduk. Kemudian Allah perintahkan untuk membalas. Ada kisah di situ. Kemudian setelah semuanya saling membalas, kemudian Allah perintahkan jadilah tanah. Ya, hewan-hewan yang dulu buat dolim dengan hewan yang lain udah dibayarkan kisosnya, maka Allah perintahkan makhluk-makhluk Allah, hewan-hewan ini menjadi tanah semuanya. Dan orang kafir berkata, seandainya saya jadi tanah, artinya seandainya dia jadi hewan dulu. Jadi nggak menanggung risiko seperti halnya manusia, karena kalau manusia dia punya kewajiban menyembah Allah, dia punya kewajiban beriman kepada Allah, dia punya kewajiban mati dalam husnul khotimah, ya, dia harus beribadah kepada Allah. Nah kalau hewan kan enggak. Jadi setelah dibalas dia langsung jadi tanah. Jadi seolah-olah, sadar dia. Berarti dulu ketika hidup itu berbuat dolim, ini ada pertanggungjawabannya. Lawang hewan aja ada, padahal hewan itu tidak menanggung syariat. Ya. Yang menanggung syariat adalah manusia. Coba kalau dia jadi hewan, tentunya akan sangat nyaman, ya. Ya. Versi orang kafir itu waktu itu melihat, coba aja aku jadi tanah. Saat kisos itu ditegakkan, maka ya semua amal perbuatan manusia itu mulai dibayarkan, ya, dibayarkan sampai manusia yang pernah mengambil tanah, ya, mengambil tanah secara paksa milik orang lain, maka akan dikalungkan tanah itu di orang yang mendolimi itu setinggi
7 lapis bumi. Ya, jadi kalau ada orang mengambil tanah orang lain, mungkin lebarnya 1 meter karena melebarkan lahan gitu kan, kemudian sejauh 20 meter. Nah, jadi kan itu cuma panjang kali lebar ya, tapi kan belum ke dalamnya. Nah, padahal tanah itu nggak cuma panjang kali lebar, tapi bawahnya itu, ya kan? Artinya kalau jenengan punya tanah ukuran 1 meter kali 1 meter, maka yang hukumnya itu bukan cuma lebar, kemudian panjang, itu bukan, tapi termasuk kedalamannya. Gitu kan, dia punya hak untuk itu. Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabat sebagai pelajaran bagi kita. Beliau bertanya kepada sahabat, siapakah orang yang bangkrut itu? Ya, para sahabat ditanya itu seolah-olah ya ditanya tentang materi. Nah, mereka jawab yang bangkrut itu ya yang nggak punya harta, ya, dia yang nggak punya dirham, ya. Seolah yang jualan itu rugi gitu loh. Kayak orang jualan tombo, modalnya ora iso nggo tuku meneng. Uang hasil jualannya nggak bisa untuk memodali jualannya lagi. Jadi tombo terus ya, itu orang bangkrut ya. Tapi itu versi para sahabat ya. Tapi Nabi menjelaskan bukan itu ya. Bangkrut itu bukan itu. Bangkrut itu orang yang ketika mati dia membawa pahala sholat, dia membawa pahala puasa, dia membawa pahala zakat, dia membawa pahala sedekah ya, haji, umroh, bawa pahala sholatnya itu dibawa semua. Tetapi dia ketika hidup dia sering mendolimi orang lain, sering membuli, membunuh orang lain, mengambil paksa orang lain, sampai amal-amal dia digunakan oleh Allah untuk membayar perbuatan dia, untuk menutupi haknya orang lain ya. Nanti kalau pahalanya itu diberikan sudah habis, maka dosa-dosa orang lain itu diberikan kepada dia ya. Jadi kalau merasa aman ya, berbuat zalim, membunuh, kemudian mengambil tanah, mengurangi timbangan, mengoplos ya kan. Kalau merasa aman ya, tapi besok di akhirat itu enggak. Kemudian setelah dilaksanakannya kisos ya, maka dilanjutkan dengan audit atau hisab ya. Di mana orang-orang mukmin itu dihisab oleh Allah dengan hisaban yasiro. Hisab yang ringan. Ya, hisabnya orang-orang beriman itu begini. Apakah kamu pernah ingat bahwa kamu telah berbuat dosa ini? Ya, iya benar ya Rob. Iya, aku pernah melakukannya. Ya. Kemudian ya sudah, dulu ketika masih dunia, kesalahan dosa ini aku tutupi sehingga orang lain itu tidak ada yang tahu bahwa kamu telah berbuat itu. Dan sekarang dosa itu saya ampuni. Bayangkan, ketika kita sudah merasa ketahuan di hadapan Allah, kemudian Allah memberi maaf ya, itu sebagai bentuk rahmatnya Allah, dan itu sangat luar biasa. Besok itu dihisab di hadapan orang lain ya. Orang-orang mukmin ketika dia ditanya oleh Allah ya, karena Allah ingin menutup aibnya, Allah memberikan naungan ya. Ketika banyak orang lihat kita sedang dihisab, Allah tutupi ya. Kemudian Allah sampaikan, apakah kamu ingat dosa ini? Ya, aku ingat ya Allah. Di dunia aib ini aku tutupi, dan sekarang aib ini aku maafkan. Aku ampuni dosa ini. Itu luar biasa. Berbeda dengan orang kafir. Kalau ada pertanyaan, ya, kemudian ketika kita jawab salah, kemudian ditanya lagi, dijelaskan lagi, mengapa seperti ini, mengapa seperti ini, kemudian kita nggak bisa menjawab, wah bahaya. Siap-siap dilempar ke dalam neraka yang seperti itu ya. Setelah itu orang akan menerima catatan amalnya. Jadi dia akan menerima catatan amal. Ya, beruntung orang-orang yang menerima catatan dari tangan kanannya. Wah. Tapi celaka orang yang menerima catatan dari tangan kirinya atau dari belakang ya.
Beruntunglah mereka yang menerima catatan amal dari tangan kanannya. Itu artinya hasil audit atau hasil hisabnya itu bagus. Ya, seperti yang kita tahu mungkin dia amalnya sedikit. Orang beriman itu dia hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja misalkan. Kemudian Allah tegakkan kisos. Setelah Allah tegakkan kisos, ternyata dosa-dosanya dia itu berkurang. Pahalanya bertambah. Karena mungkin dia sering didolimi gitu misalkan ya. Kemudian Allah berikan catatan amal. Oh, ini dulu ternyata aku sabar ketika didolim orang lain. Nah, catatannya lengkap. Kemudian baik. Sampai ketika menerima catatan itu, wah, Allah perlihatkan sampai saking senangnya orang ini bilang sama orang lain. Nih, lihat catatanku. Catatanku bagus kan? Lihat. Baca. Pamer dia. Dan saat itu Allah benar-benar izinkan orang itu bangga dengan catatan amalnya. Berbeda dengan orang kafir. Ya. Celakalah ini. Ini catatan macam apa? Yang perkara-perkara kecil aja ketahuan. Apalagi ya, yang besar-besar. Apa yang ada di otaknya dia, Allah catat. Apa yang dia langkahkan. Berapa lama. Ya, hatinya berbunyi apa. Allah catat di situ. Sampai terheran-heran. Ini catatan macam apa? Yang kecil-kecil sampai dicatat. Nah, setelah catatan dia terima, maka catatan itu akan ditimbang ya, di hadapan Allah. Catatannya ditimbang. Ada khilaf para ulama. Timbangannya itu wujudnya seperti apa? Kita nggak bisa bayangkan ya. Ada konon, semakin berat maka timbangannya semakin tinggi, gitu ya. Jadi kalau amal itu berat, maka dia akan semakin keangkat. Beda dengan kita ya, kalau semakin berat kan timbangannya semakin ke bawah, gitu kan ya. Tapi itu enggak, ada yang mengkiaskan seperti itu. Tapi di sisi lain, Nabi itu pernah menceritakan ya. Nabi pernah menyampaikan bahwa besok itu di akhirat ada amal ya, ditimbang. Ya. Jadi dia merasa bahwa amalnya itu buruk. Ya. Tapi Allah bertanya kepada manusia ini, apakah malaikat itu salah dalam mencatatmu? Tidak. Apakah malaikat itu berbuat zalim kepadamu? Apakah aku berbuat zalim kepadamu? Nah, maksudnya nanya begitu pada umat, kepada manusia. Jawabannya adalah tidak. Engkau tidak berbuat zalim kepada kami. Tapi Allah jujur. Ketahuilah bahwa kamu itu punya amalan baik. Kemudian amalnya itu ditimbang, gede banget. Wah, ini ternyata kamu ada kebaikannya. Tetapi Allah perintahkan. Allah kasih kartu kepada orang itu. Di kartu itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasul. Kemudian Allah suruh nimbang. Kartu itu dengan amal-amalnya, catatan-catatan amalnya. Ya. Kemudian orangnya itu kaget. Ternyata catatan amal yang menurut dia berat, ya, versinya dia, padahal awalnya dia merasa bahwa dia nggak punya kebaikan. Tapi di hadapan Allah ternyata punya. Allah perlihatkan ini loh kebaikan kamu. Tetapi Allah suruh orang ini menimbang catatan amalnya dengan kartu yang seberat selembar lah, maksudnya begini ya. Suruh nimbang. Tapi di situ ada tulisan La ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Orang ini kaget. Ternyata kartu itu lebih berat daripada amal-amalnya dia. Subhanallah. Ini mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa itu adalah amal-amal yang baik ya. Jadi kalau bisa, kalaupun kita mati, jangan sampai mati dalam keadaan tidak memeluk Islam. Itu jangan sampai ya. Mati dalam kondisi Islam ya. Karena Allah sudah menjanjikan ya. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannah ya. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa baginya adalah surga. Nah, pertanyaannya adalah nanti mampir neraka dulu atau tidak? Nah, kan itu menjadi pertanyaan bagi kita kan.
kalaupun kita harus masuk neraka, ya, semoga diangkat oleh Allah karena ada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di dalam hati kita. Kita punya itu, ya. Dan seperti yang kita tahu bahwa ketika kita melihat nikmatnya surga, seandainya tahu nikmatnya surga, diperlihatkan nikmatnya surga, maka siksa neraka, pedihnya hidup di dunia, pedihnya di padang mahsyar, pedihnya di alam kubur, disiksa begitu, maka langsung hilang semuanya, nggak ada apa-apanya, ya. Itu. Tapi yang kebalikannya, kalau orang itu masuk neraka, melihat neraka, merasakan pedihnya siksa neraka, sedikit saja itu bisa melupakan semua kenikmatan yang ada di dunia. Ya kan ngeri, ya berarti sangat pedih sekali. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan. Habibatani ilar rahman. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan mizan, dan disukai oleh Ar-Rahman, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi dan subhanallahil azim, ya. Jadi ada kalimat yang kalimat itu ditimbang di hadapan Allah padahal ringan diucapkan, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu adalah amalan untuk memberatkan timbangan kita besok di akhirat kelak. Ya, ringan diucapkan tapi berat di timbangan. Ya, itu menjadi apa ya? Kisi-kisi bagi kita agar kita itu selalu rajin beribadah kepada Allah. Terlebih, ya nih Nabi membocorkan lagi. Tadi udah kalimat subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya. Tapi Nabi juga menambahkan lagi. Jadi Nabi itu pengen kita itu benar-benar selamat di akhirat kelak, ya. Nabi sampaikan, ma syai'un asqalu fi mizani al-mu'mini yaumal qiyamati min khuluqin hasanin. Tidaklah sesuatu lebih berat dalam timbangan seorang mukmin kelak pada hari kiamat daripada akhlak yang baik. Jadi tidak hanya lisan saja, ya. Jadi amalan lisan ringan yang tadi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Tetapi ada juga amalan, ya, yang itu bentuknya perbuatan yang itu bisa menambah berat timbangan kelak di akhirat, yaitu kebaikan kita, akhlak kita, ya. Kalau kita akhlaknya baik, hubungan sama orang lain baik, ya, maka insya Allah, ya, itu akan memberatkan timbangan kita. Dan yang harus diingat adalah ketika penimbangan amal ini dilakukan oleh Allah, maka penimbangan ini tidak ada satupun, tidak ada sedikit pun Allah menzolimi kita. Ya. Beda ya, kalau manusia kadang pengennya kalau menjual maka timbangannya dikurangi, ya. Jadi kalau menjual dipres-pres, bulo sekilo, gitu, dipres gitu, bahkan nggak berat, ya, nggak lebih berat, tetapi lebih keangkat sedikit, artinya lebih kurang gitu. Tapi giliran beli apa buah gitu, buah yang kecil-kecil gitu, maunya kalau dia yang beli ditambah-tambah, hitungan itu sekilo, jadi apot banget gitu. Beda dengan manusia. Tetapi di hadapan Allah, Allah itu sangat adil dalam menimbang, ya. Karena Allah sudah menegaskan di surah Al-Anbiya, ya. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami akan mendatangkan pahalanya untuknya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Yang kedua, ya, jadi Allah tidak cukup adil, tapi Allah juga teliti, ya. Allah itu teliti dalam menimbang.
Karena apa? Allah tegaskan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Ya, barang siapa mengerjakan amal kebaikan seberat dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Ya, kalau berbuat baik, memberikan kurma yang sebenarnya dia memberikan karena nggak begitu suka, tapi ada teman yang suka gitu, sekarang dapat takjil isinya ada kurmanya, siro, karena dia juga nggak begitu suka kan, tapi ada temannya yang suka gitu. Yang seperti itu Allah akan perlihatkan di akhirat kelak. Atau kita punya minuman, habis olahraga, minuman ini berbagi sama yang lain. Ya Allah akan perlihatkan kebaikan hatinya. Dan manusia akan benar-benar menyesal. Dia tidak melakukan lebih banyak lagi, melakukan lebih baik lagi, infak yang lebih banyak lagi. Ya, tapi ya sudah terlanjur. Ya, kebaikan-kebaikannya seandainya aku lebih banyak lagi dalam berinfak. Seandainya harta yang aku berikan itu semua harta. Tahu begini kan aku nggak butuh ini semua. Aku cuma membutuhkan, ya udah yang penting aku hidup, aku bisa beribadah gitu. Tapi kan kondisinya sudah di akhirat, mau apa? Termasuk orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir itu kalau disiksa di hadapan Allah, dia pengennya itu minta sama Allah agar dia dihidupkan kembali, agar bisa beribadah lagi, agar bisa beramal lagi. Tapi ya itu semuanya hanya angan-angan saja. Cuma apa ya, sesuatu yang ada di pikirannya dia, tetapi yang nggak bisa. Mustahil, udah terlambat. Ya, udah terlambat, satu, udah terlambat. Yang kedua, mungkin kalau Allah hilangkan rasa sakitnya, kemudian Allah ciptakan dia sadar lagi hidup di dunia, mungkin juga tetap nggak ingat ya, bahwa dia harus berbuat baik. Kesadarannya diambil, jadi kesadaran dia disiksa diambil oleh Allah, kemudian dia diciptakan lagi, mungkin dia tetap nggak ingat. Sehingga alangkah baiknya setiap mukmin itu nggak boleh ya, meremehkan amal kecil-kecil. Opo ming semono nggak boleh ya. Cuma menolong orang kecelakaan, nolongin orang jatuh, kemudian bantuin angkat galon, kemudian bantuin anak-anak. Kalau kita berdoa, ya Allah, kalau apa yang saya lakukan di hadapanmu ini merupakan suatu kebaikan, tolong ya Allah, kebaikan ini diterima. Oh, itu bisa menjadi pahala. Padahal kebaikan di dunia itu bisa dikalikan 10 atau dikalikan 700 atau sesukanya Allah. Kan bisa-bisa saja. Allah yang menghendaki kebaikan. Kemudian setelah penimbangan ini selesai, maka Allah giring ya orang-orang kafir untuk berkelompok dengan orang-orang kafir. Orang-orang beriman dengan orang-orang beriman. Ini dijelaskan dalam surah Yasin. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang berbuat jahat. Ya. Ini ada di surah Yasin ya. Kemudian ada di surah As-Saffat. Usyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun. Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan sesembahan-sesembahan yang selalu mereka sembah. Ya, suruh dikumpulkan. Nah, orang-orang mukmin dikumpulkan, orang-orang kafir dikumpulkan, terpisah. Kemudian setelah itu Allah kondisikan langitnya itu gelap atau sering diistilahkan sebagai zulmah ya, atau kegelapan. Tempat itu gelap. Nah, setelah itu Allah perintahkan orang-orang untuk melewati titian sirotol mustaqim. Insya Allah pembahasan ini kita akan bahas ya di kajian berikutnya. Jadi ada kondisi manusia itu disuruh oleh Allah untuk melewati titian sirotol mustaqim. Titian yang lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut. Titian itu bergerak-gerak, kemudian ada ikatan tali yang tajam, goyang-goyang ke sana sini. Dan itu kondisinya direntangkan di atas neraka jahanam. Kalau nggak beruntung dia bisa jatuh
Tapi kalau beruntung dia bisa lari secepat kilat. Yes. Ya. Dia atau secepat kuda. Oh, lari. Dan Nabi sudah menunggu di ujung titian Siratal Mustaqim. Ya. Kita menyebutnya seringnya Siratal Mustaqim. Ada yang menyebutnya titian neraka jahanam. Ya, terserahlah ya. Insya Allah itu masih relatif sama, pemahamannya masih sama ya. Insya Allah besok kita bahas tentang titian neraka jahanam. Demikian yang bisa saya sampaikan, ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran tentunya hanya milik Allah. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.